kabar? Gimana sorenya? Udah pada makan belum? Kalau udah pada makan kayaknya udah ya, kan udah sore. Ya, tapi ada nggak sih orang yang istilahnya nggak makan siang, nggak sarapan, tapi makannya sore? Nah, kalau makannya sore berarti nyore dong, ya, nggak nyarap. Nyarap apaan sih nyarap? Sarapan maksudnya ya. Oke, balik lagi di Beto Andi di sini di perjalanan Halo Kota Batik untuk jadi kawan Anda selama nanti pukul 6 ya, nanti sampai pukul 6 petang ya. Saya akan bersama Anda mengawal perjalanan Halo Kota Batik. Hanya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik ya. Yang mau berbagi informasi boleh silakan. Anda bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 atau juga melalui WA di 0855420912 dibolehkan ya. Ya Pak Adi Ramadi ini di Kedung Kebo Karang Dadap, kok kandang panjang sih, Karang Dadap maksudnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada info baru nih di Kedung Kebo, baru mati listriknya, aliran listriknya padam. Terus seorang menebang kayu kesetrum listrik. Innalillahi. Keadaannya sekarang koma, dibawa ke rumah sakit Pekajangan. Umurnya 65 tahun. Infonya dari Pak Adi Ramadi Kedung Kebo di Karang Dadap. Oke. Terima kasih informasinya ya. Nah, informasi ini penting banget ya. Jadi ini menjadi edukasi buat kita semua. Ya kalau mau menebang-nebang gitu, lihat sekitar. Kira-kira ada nggak pohon atau kabel yang nyangkut di pohon? Nah, atau pohon yang nyangkut di kabel? Yang benar yang mana sih? Pohon yang nyangkut di kabel atau kabel yang nyangkut di pohon? Nah, kalau misalkan ada, ya lebih baik serahkan pada ahlinya. Siapa? Dari petugas PLN, bisa dihubungi di mana? Pokoknya di PLN ya. 123 kali ya di PLN. Nah, itu bisa dilaporkan supaya segera ada penanganan. Jangan ditanganin sendiri. Iya, takutnya kayak gini nih, ada yang kesetrum ya. Gitu. Kalau kesetrum hati, cinta itu kan beda lagi. Ya, sore hari ini ya, suasana di Radio Kota Batik sedang seru-serunya ya. Ini teman-teman yang ada di belakang nih ya. Di belakang saya di ruang gatekeeper ada Naila, ada Ma'ruf, ada siapa lagi nih? Oh, ada Bos Adim, ada Ines. Di ruang admin ada siapa lagi nih? Ada Dina, woi tambah cantik aja nih. Ada di bagian admin yang ruangan sebelahnya lagi ya. Ada Vivin, ada Hana, ada Rista. Wus, tambah cantik-cantik aja ya. Nah gimana? Udah pada cantik belum? Kalau belum, mandi ya, mumpung masih sore ya. Jangan sampai mandinya malam-malam. Nanti kena rematik loh, katanya begitu. Bener gak sih? Mandi malam bikin rematik. Coba ya, saya mau ngecek dulu. Mandi malam bisa sebabkan, nah, apa? Sekarang ChatGPT kan enak ya. Jadi kita tanya, nggak perlu browsing yang terlalu ribet, jelimet gitu. Jadi mandi malam itu memang umumnya sih nggak terlalu berbahaya bagi sebagian orang, ya. Jadi bagi sebagian orang, tidak semua orang. Artinya, yuk kita baca diri kita sendiri. Tubuh kita sudah cukup kuat apa enggak? Sudah masih cukup kuat apa enggak ketika mandi malam? Tapi ada nih risiko yang perlu diwaspadai. Apa itu? Yang pertama adalah flu. Wah, mandi malam itu bisa bikin kita kena flu. Kenapa bisa begitu? Karena kan habis panasan terus yang diguyur dingin gitu ya. Nah, mungkin begitu. Terus kemudian peningkatan gejala rematik. Nah, itu terus bisa menyebabkan juga otot jadi kaku. Terus apa lagi? Kambuh asma yang punya asma ya. Nah, selain itu mandi malam juga bisa menyebabkan gangguan metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko demam. Kayak temen gue nih, kemarin itu demam. Itu pasti gara-gara mandi malam deh kayaknya nih, tebakanku sih gitu. Nggak tahu sih,
faktanya gimana ya. Jadi ya ini, aku mau lihat dulu nih dari artikelnya yang ada di IHC, IHC maksudnya. Ya, IHC Telemed ya. Ini mengatakan bahwa ya yang namanya mandi itu kan paling enak itu dilakukan pada saat setelah kita melakukan aktivitas seharian gitu ya. Kan kita biasanya capek. Nah, dan biasanya lagi nih bagi para pekerja yang cukup keras ya kayak saya nih misalnya, itu apa ya, istilahnya pulang larut malam itu hal yang biasa gitu. Bahkan pulang kelarutan malam gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kepagian gitu. Nah, itu sering banget. Aku, Ozi, Opi, itu biasa kepagian. Nggak malam lagi. Nah, nah itu yang akhirnya membuat kita itu, tubuh kita itu jadi cepat lelah, letih, lesu, ya kan, kurang gairah. Nah, maka akhirnya kita berpikir bahwa wah enak mandi kali ya. Nah, ya karena badannya ngerasa gerah dan lain sebagainya, ya otomatis dong. Apalagi baru aja berkeringat, terus kemudian aromanya juga nggak enak banget nih, nggak sedap gitu ya. Karena parfumnya udah luntur ya, terguyur sama keringat gitu kan. Jadi akhirnya harus mandi nih. Tapi jangan salah, mandi malam itu ya kalau kita melihat dari sisi manfaatnya, mandi malam memang ada manfaatnya bagi tubuh supaya lebih bersih dan wangi, ya kan? Tapi ada nih beberapa gejala yang akhirnya menyebabkan atau mandi malam ini menyebabkan beberapa gejala penyakit, misalnya flu. Jadi risiko mandi malam hari yang kerap dikatakan itu terutama oleh para orang tua adalah flu atau masuk angin. Nah, masuk angin tuh ya. Temanku kemarin juga masuk angin. Teman Anda masuk angin? Anda masuk angin nggak? Kalau masuk angin berarti Anda masih hidup. Kan masih bisa merasakan masuk angin. Kalau nggak bisa ngerasain masuk angin berarti kan udah nggak ada ya. Nah pada dasarnya itu bisa dibenarkan karena bila suhu tubuh dingin, virus bisa berkembang biak lebih cepat. Itu yang menyebabkan akhirnya flu ya. Karena flu itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan masuk angin, tetapi flu itu hubungannya dengan virus ya. Nah, itu yang akhirnya bila mengacu pada penelitian ya yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Yale University. Itu menjelaskan bahwa virus yang menginfeksi rongga hidung yang bersuhu dingin lebih mudah menyebabkan penyakit influenza dibandingkan dengan rongga hidung yang bersuhu hangat. Jadi makanya kita perlu menghangatkan hidung ya supaya tidak dingin dan tidak terkena flu. Makanya kalau misalkan ingat kan kalau kita naik gunung ya, kenapa sih dikasih koyo hidungnya? Nah, itu untuk menghindari serangan flu gitu. Nah, kemudian itu bisa meningkatkan gejala rematik ternyata mandi malam itu. Jadi bagi para penderita rematik ya, tidak dianjurkan untuk mandi malam, lebih baik jangan dilakukan ya. Karena bisa membuat tubuh kedinginan. Nah, rematik itu penyakit apa ya istilahnya autoimun. Bener nggak sih autoimun ya? Yang ditandai dengan beberapa gejala. Misalnya sendi yang menjadi kaku, terus kemudian timbul bengkak-bengkak, terutama pada jari-jari tangan atau kaki. Terus dan ini seperti dikutip dari jurnal Rheumatologia Clinica itu dijelaskan suhu tubuh yang terlalu dingin, suhu udara yang terlalu dingin ya, itu bisa memperparah gejala rematik yang terjadi, terutama pada penderita rematik lansia. Nah, bagi Anda kawan ya yang sudah lansia ya atau pralansia lah ya, sebaiknya hindari kebiasaan mandi malam. Karena kalau sudah keenakan itu akhirnya menjadi kebiasaan tuh, ya kan? Maka nanti kita lupa bahwa itu bisa menyebabkan peningkatan gejala rematik. Terus menyebabkan otot menjadi kaku. Jadi
Tidak cuman penderita rematik ya yang bisa merasakan risiko mandi di malam hari, tapi semua orang bisa merasakan risikonya. Terlebih bila mandi di malam hari itu dilakukan dengan air dingin. Ya enak sih ya, seger ya. Kalau pakai air hangat kan tadi udah basah, apa ya istilahnya, udah gerah, ditambah air hangat kayaknya kurang seger gitu ya. Tapi itu ternyata bisa menyebabkan otot jadi kaku. Nah, ini bisa menyebabkan suhu inti tubuh menurun karena suhu udara yang cenderung dingin di malam hari itu ditambah dengan air dingin yang mengguyur seluruh tubuh. Nah, sehingga sirkulasi darah itu bisa menurun dan otot-otot jadi tegang serta kaku, yang tentu itu bisa mengganggu kenyamanan istirahat Anda. Lalu apalagi? Asma. Nah, asma itu bisa berisiko kambuh. Jadi ketika orang mandi di malam hari, suhu tubuhnya itu bisa berubah menjadi dingin secara tiba-tiba gitu kan. Dingin aja gitu kan. Sehingga memicu terjadinya gangguan pada saluran pernapasan. Nah, itulah mengapa mandi malam di malam hari berisiko menyebabkan asma menjadi kambuh. Nah, di lain sisi, seseorang yang memiliki riwayat penyakit kesehatan seperti sinusitis yang berpotensi kambuh itu berpotensi kambuh karena mandi di malam hari. Lalu apalagi selain itu? Nah, bronkitis akut. Ternyata itu bisa menjadi risiko bagi kebiasaan mandi malam. Jadi apa sih bronkitis akut ini? Nah, bronkitis akut ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernafasan. Nah, hal ini terjadi apabila bronkus atau saluran pernafasan yang menuju paru-paru ini mengalami peradangan. Seperti dikatakan dalam Johns Hopkins Medicine, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan atau memicu penyakit bronkitis. Nah, salah satunya adalah suhu lingkungan yang terlalu dingin atau kering. Nah, mandi malam ini bisa menjadi penyebab suhu yang terlalu dingin itu, ya. Jadi hindari. Terus apalagi? Menimbulkan kejang pada penderita epilepsi. Nah, perlu diketahui ya, bagi penderita atau seseorang dengan riwayat epilepsi sebaiknya mewaspadai risiko mandi di malam hari. Karena suhu yang terlalu dingin juga berpotensi memicu terjadinya kejang ya. Nah, berdasarkan penelitian dalam sebuah jurnal ya diterbitkan di Epilepsia, disebutkan di sana temperatur rendah dan kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu kejang, serta suhu lingkungan yang hangat bisa membantu menurunkan risiko terjadinya kejang. Dan hal ini berlaku pada penderita epilepsi dengan tingkat keparahan sedang ya. Kemudian lainnya lagi adalah hipotermia. Wah, hipotermia itu suatu kondisi di mana tubuh ya, suhu tubuh itu menurun sampai di bawah 35 derajat Celcius. Nah, ini biasanya disebabkan oleh situasi atau suhu yang dingin, basah dan berangin. Wah, tambah masuk angin nih kayak gini. Nah, dengan suhu di malam hari yang cenderung lebih dingin dan lebih lembab ya, itu bisa menyebabkan mandi di malam hari itu berpotensi mengalami hipotermia. Nah, gejalanya apa sih? Nah, ini yang perlu diketahui ya. Tubuh menggigil dan gemetar, bibir membiru, wah, terus gigi gemetaran. Waduh, gigi gemetar gimana ya? Aku membayangin giginya bergerak-gerak gitu ya. Enggak sih, maksudnya di bagian rongga mulut itu getaran, bergetar gitu, sehingga ada kesan gigi yang bergetar gitu. Kulit pucat, waduh, sampai detak jantung meningkat. Nah, untuk bayi, anak kecil atau lansia harus lebih diwaspadai nih, karena kondisi ini lebih rentan terjadi. Nah, seseorang yang mengalami hipotermia harus segera mendapatkan pertolongan, karena jika dibiarkan hingga suhu tubuhnya semakin rendah, hipotermia bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak energi, kehilangan kesadaran sampai berisiko kematian ya.
Nah, walau beberapa risiko ini mungkin terjadi bila Anda mandi di malam hari, jangan khawatir. Mandi di malam hari juga memberikan manfaat. Mulai dari membersihkan kuman, bakteri, virus yang menempel karena beraktivitas serta membersihkan tubuh sebelum melakukan tindakan operasi. Nah, hingga mandi di hingga mandi di mandi di malam hari ini sebenarnya dianjurkan untuk menggunakan air hangat supaya membantu tubuh merasa lebih rileks, nyaman, juga membantu mengurangi nyeri otot, pegal-pegal sampai meringankan gejala rematik. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang terbiasa mandi malam, kalau mandi malam ya ini ya, lengket dong. Kayak mau batik aja ya. Oke deh, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bunda Dirva di Dadirejo. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin Bunda Dirva ya. Mana bukan nyarap, bukan kalau paginya nyarap bubur ya. Kang Ribut mungkin sehat sekeluarga ya. Iya, cuaca sedang mulai redup nih. Puter Noah. Noah apa Noah? Kalau Noah tetangga. Ya seperti kemarin. Oke deh. Mandi malam blonyoh kang badannya. Waduh, ya bener ya. Mandi malam kan? Ya bener. Mandi di malam hari maksudnya. Siapa lagi nih, Bu Titi Sumarni di Pesindon. Bila aku tidak masalah mas, pulang kerja mandi malam-malam gitu ya, langsung tidur. Ya asalkan mandinya pakai air anget ya. Nggak masalah. Iya, kalau aku mandinya pagi biasanya jam 3 pagi saya baru mandi. Malamnya enggak. Terus siapa lagi nih? Mas Subhan di Wiradesa ya. Gimana tempenya? Wah, produsen tempe nih. Ya, mau pesan tempe ke Pak Subhan aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Subhan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nyimak sambil kerja sambil pengen menyapa semua pendengar setia Radio Kata Batik sambil pengen request lagu nih Sugi Bernan Asma Librasi. Wis, lagunya kekinian banget nih. Oke deh. Ya, itu ya. Jadi boleh-boleh saja mandi maksudnya. Boleh-boleh saja mandi di malam hari asal gunakan air hangat gitu ya supaya untuk menghindari ini risiko-risiko tadi. Ya mungkin sekali 2 kali nggak masalah, tapi kalau dibiasakan mandi malam itu jadi persoalan nantinya gitu ya. Ditunggu atensi dari Anda yang lainnya ya, silahkan bisa gabung di 0855424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Saya mau puterin yang mana dulu nih? Putar yang dari permintaannya Bunda Dirva dulu kayaknya. Tadi lagunya mintanya apa sih? Seperti kemarin. Seperti kemarin ada nggak? Di mana nih? Kok nggak ada? Ya udah deh. Aku mau nyariin dulu deh yang seperti kemarin supaya bisa diputar. Oke deh. Saya tanya ini deh. Sugi Burnan dulu ya kayaknya ya. Karena yang udah ready nih. Yang diminta sama Pak Mas Subhan ya di Wiradesa. Bunda Dirva sabar dulu ya. Aku mau nyariin lagunya ya. Supaya keputar semua. Thank you ya. Yang sudah ikutan gabung. Ditunggu yang lainnya. Oke, saya hadirkan dulu Sugi Burnan Asma Librasi.